لله الذي وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه التابعين اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian segenap jamaah subuh rahimahullah, mari kita awali ta'lim kita pada pagi hari dengan insyaallah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, iman, karunia serta hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Serta salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, para keluarganya, dan juga para tabi'in termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Allah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang toleransi. Toleransi ini selalu menjadi perbincangan yang hangat, dan toleransi yang selalu mendapatkan ujian-ujian yang berupa perselisihan paham, perselisihan pendapat, takaruf, perpecahan dan sebagainya. Para jemaah sekalian, kita tentu tahu arti toleransi itu bukan saling hormat menghormati, tapi toleransi itu membiarkan diri orang cawe-cawe, orang ngurusi urusannya wong liyane, orang ngurusi urusannya sing pahame beda, orang ngurusi urusannya sing agamane beda dan sebagainya. Itu toleransi menurut bahasa. Kaum muslimin jamaah sekalian, untuk toleransi dalam Islam yang terkait dengan kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan adalah kita tidak tepat untuk menghukumi kafir terhadap orang yang masih menyisakan sedikit celah untuk disebut sebagai seorang muslim. Meskipun Islamnya orang mengolok Islam HTG, Islam tradisional, Islamnya ikut-ikutan dan sebagainya, tapi mereka tetap Islam dan mereka termasuk orang yang beriman. Meskipun seberapa derajat, seberapa kecil imannya. Imam Malik itu salah seorang dari tokoh mazhab yang kita mengenalnya satu kenyataan dalam kita hidup beragama ini. Maka setelah generasi sahabat, lahir generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini ditokohi yang paling terkenal, paling populer, paling banyak diikuti oleh umat Islam di dalam menjalankan syariat agamanya, yaitu Imam Abu Hanifah yang melahirkan mazhab Hanafi, Imam Malik yang melahirkan mazhab Malikiyah, Imam Syafi'i yang melahirkan mazhab Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang melahirkan mazhab Hanabilah dan Hanbaliyah. Jadi kita tidak bisa berlepas diri dari Islam yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh mazhab ini. Kaum
muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Imam Malik pernah berkata bahwa orang yang perbuatan dan pernyataannya mengarah kepada kekufuran dari 99 arah, tetapi masih menyisakan keimanan walau dari satu arah, maka dihukum sebagai orang yang beriman. Ini pendapat Imam Malik. Baik, di atas toleransi mengarah bersikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, bahasa maupun keyakinan yang ini merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya ayatnya dulu ya, artinya dulu Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan pendengar juga sudah hafal ini, malah saya kadang-kadang juga lupa. Ya Nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menempatkan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal dan memahami. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Innallaha alimun, innallaha sami'un alim. Kalau bisa nanti mungkin saya bisa salah membaca artinya ini. Bahwa seluruh manusia tidak akan bisa menolak sunnatullah ini. Dengan demikian bagi manusia sudah selayaknya untuk mengikuti petunjuk Allah dalam menghadapi perbedaan tersebut. Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Karena Allah SWT telah mengajarkan kepada kita cara untuk menghadapi perbedaan yang memang tidak bisa dipungkiri, yaitu dengan menerima perbedaan sebagai nikmat atau rahmat. Artinya perbedaan itu sebagai suatu berkah, karena dengan perbedaan itu kita bisa berdialog, kita bisa saling mengenal, saling menguji argumentasi kita masing-masing tanpa melihat dari sisi apapun, dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat dan sebagainya. Kita harus membedakan antara sikap toleransi dan sikap sinkretisme. Sinkretisme itu membenarkan semua keyakinan agama. Hal ini sangat dilarang dalam Islam karena termasuk sifat syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diyakini, yang paling hak, bukan yang paling, tapi yang hak hanyalah Islam. Jadi dalam Islam bahwa agama yang hak itu hanya Islam. Kalau dulu sebelum itu Rasulullah Muhammad SAW, agama-agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya itu adalah agama yang hak. Karena sebenarnya semua agama itu adalah Islam. Kalau agama itu datang dari Allah, tapi agama datang dari karangan manusia, hasil kreativitas manusia, atau mungkin karena adanya bisikan dari setan, dari iblis, sehingga orang kemudian membentuk agama baru misalnya. Maka semua agama yang tidak datang dari langit, tidak datang dari Allah, adalah agama yang batil. Tapi inna indallahi Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Bagaimana agama-agama
dengan Al-Quran ini Bina Islam. Ini ayat-ayat yang mengandung kebenaran yang mutlak. Baik tentang keyakinan kebenaran ayat ini benar-benar datang dari Allah. Jadi asbabun nuzulnya juga benar, dan juga secara singkat ini adalah ayat yang benar-benar datang dari Allah. Al-Quran kita meyakini Al-Quran adalah firman Allah, sehingga sama sekali kita tidak boleh mengingkari kebenaran ini. Meskipun orang lain menyatakan tidak benar dan sebagainya, bahkan ada orang lain berusaha untuk mengacaukan kandungan Al-Quran, bahkan membuat Al-Quran model baru. Jadi untuk merusak kemurnian Al-Quran, untuk merusak kebenaran Al-Quran firman Allah, itu ada orang kafir yang berusaha untuk mengacaukan kandungan Al-Quran dan merubah isi Al-Quran. Dan itu sudah dicetak oleh mereka di musuh-musuh Islam. Karena itu kalau kita mendapatkan Al-Quran, harus Al-Quran yang sudah benar-benar ditaskih oleh para ulama yang punya otoritas untuk mentaskih Al-Quran sebelum dicetak. Jadi kita bisa membedakan antara sikap toleransi dan sikap sinkretisme. Dari sinkretisme ini kalau di Indonesia seakan-akan Pancasila itu adalah agama sinkretisme, sehingga dengan dasar Pancasila itu semua agama benar. Tentu tidak demikian dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Apalagi Pancasila itu sila utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jelas betul ahad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak bisa kita tawar. Bahkan bukan hanya sila utama yang Maha Esa, tapi dasar negara kita adalah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita membaca UUD sekarang, kalau dulu UUD 45, sekarang UUD berapa ini? Karena sudah bukan 45 lagi, karena sudah berulang kali di amandemen, diwawahi, katanya dianggap tidak kurang sempurna, disempurnakan. Tapi alhamdulillah pasal 29 masih tetap utuh. Jadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu kita berhak untuk mengakui kebenaran pasal 29 ini. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beragamanya masing-masing dan beribadat beragama dan kepercayaannya itu. Jadi meskipun kita meyakini kebenaran pasal 29 ayat 1-2, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beragama dan percaya masing-masing dan sebagainya, tapi kita tetap meyakini bahwa negara memang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga sebenarnya seharusnya seluruh bangsa Indonesia itu betul-betul berketuhanan yang Maha Esa. Tapi juga tidak bisa dipaksa-paksakan. Jadi meskipun masih banyak bahkan masalah Islam itu ketuhanannya bukan yang Maha Esa sebetulnya, karena ada Trinitas, ada Trimurti, ada macam-macam.
melakukan untuk mengkafirkan dasar negara itu, Pancasila itu misalnya mau diperas-peras seperti era zaman Orde Lama. Sekarang muncul lagi era baru itu. Jadi ketuhanan yang Pancasila diperas jadi Trisila, Trisila diperas jadi Ekasila, Ekasila ujung-ujungnya ada gotong royong. Maunya mereka demikian. Nah, kita tidak mau kalau Pancasila dijadikan berdasar agama sinkretisme, agama campur aduk, semua dianggap benar, semua baik. Para jamaah sekalian, rahimahullah. Dalam Islam toleransi bukanlah fata morgana atau bersifat semu. Jadi toleransi itu bukan hanya main-main, bukan hanya omong-omong, tapi melihat dasar yang kuat dan tempat yang utama. Ada beberapa hal dalam Al-Quran yang bertema toleransi. Pertama, toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Dari pengertian ini, konsep terpenting dalam toleransi Islam adalah penolakan sinkretisme. Jadi Islam menolak dengan tegas, tapi tidak dengan kekerasan. Islam menolak dengan tegas tentang pencampur adukan antara urusan ibadah berbagai agama. Yang ini kebenaran itu hanya ada pada Islam. Ini jadi keyakinan kita. Seorang beragama lain juga berkeyakinan agama yang paling benar adalah agama mereka, itu silahkan juga. Dan kita tidak bisa untuk apa itu intervensi. Jadi kita yakini bahwa kebenaran itu adalah pada Islam. Selain Islam adalah batil. Ini harus jadi keyakinan. Ini soal akidah. Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa agama selain Islam, pada yang beragam pun maka akan diterima oleh Allah. Bahwa pada akhir dan khasirin, dan dia adalah orang-orang yang merugi. Al-Imran ayat 85. Kemudian kebenaran yang diturunkan oleh Allah SWT dunia adalah pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun keadaannya. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam agama Allah SWT. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah ada Anda termasuk golongan orang-orang yang beriman. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimahullah. Kaum mukmin derajat kemuliaannya dan kehormatannya lebih tinggi dari orang-orang non-muslim dan lebih tinggi pula dari orang-orang munafik. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, maka janganlah kalian merasa lemah dan bersedih hati. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya, juga kamu orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Al-Imran ayat 139. Saudara sekalian, rahimahullah. Kaum muslimin dilarang dengan ridho bahwa ikut serta merta dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan orang-orang kafir dan musyrikin. Jadi di dalam Islam itu tegas bahwa di Islam adalah kafir musyrik, dan yang Islam ya Islam yang kafir itu orang munafik. Apa definisi orang munafik? Tentang apa itu? Banyak yang munafik, tapi kita nggak boleh menuduh muslim itu kamu munafik.
enggak. Itu bukan toleransi yang seperti itu. Kali ini bagaimana menyatakan oleh Allah dalam firman-Nya? Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagi agama Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi surat Al-Kafirun ini surat toleransi, tapi menegaskan akidah kita, menegaskan keyakinan kita, menegaskan tentang agama kita. Jadi toleransi ada dalam urusan peribadatan dan urusan akidah. Dalam penjelasan surat tersebut, makna dari ayat-ayat itu menunjukkan keluasan ajaran Islam, tidak memaksakan Islam kepada orang lain, masing-masing melaksanakan tuntunan agamanya dan tidak mencampur adukan atau mensinkretismekan ajaran agama satu dengan yang lainnya. Kemudian toleransi yang kedua, toleransi dalam beragama itu berdampingan dengan agama lain. Umat Islam dilarang memaksa agama lain untuk memeluk Islam, karena tidak ada paksaan dalam agama. Wa'alaikum bidzin Fatabayan Rasulullah Bayi Wa'alaikum bidzawati Wa'alaikum tidak ada paksaan dalam agama Islam, karena sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Maka barang siapa ingkar kepada tauhid, setan atau apa saja yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada kubur tali yang kokoh yang tidak akan putus. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Dalam penjelasan ayat di atas, Islam adalah agama hidayah Allah. Oleh karena itu tidak dibolehkan adanya paksaan menganutnya. Jadi Islam tidak boleh memaksa orang non-Muslim untuk menganut Islam, meskipun di Indonesia misalnya mayoritas adalah penduduk adalah beragama Islam, tidak boleh memaksa non-Muslim yang minoritas untuk masuk Islam. Dan kalau kita sudah melaksanakan itu, maka kita wajib untuk melaksanakan ajaran-ajarannya secara lebih sempurna, karena Allah berfirman, "Kullu bisilmi kafar." Masuk dalam Islam secara sempurna. Jamaah sekalian, rahimahullah. Jadi kita benar-benar Islam itu adalah agama berdasarkan hidayah. Umat Islam tidak boleh memaksa umat lain untuk masuk Islam. Sebaliknya, yang non-Muslim juga tidak boleh memaksa orang memaksakan orang Islam untuk dipemeluk agama mereka. Ini toleransi ini kita yang selalu dituntut untuk toleran kepada mereka, tapi sering-sering mereka yang tidak toleran terhadap kita dengan cara mereka memurtadkan umat Islam yang memang mereka lemah akidahnya, mereka lemah keyakinannya, mereka tidak paham dengan agamanya, sehingga mereka mudah untuk dimurtadkan. Tapi kita bersyukur berakhir-akhirin kaum muslimin rahimahullah dengan hidayah Allah, karena Allah berfirman, "Mayyadillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu." Barang siapa yang ditunjuk hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya. Benar-benar kita itu mutlak adalah hak Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa memberi hidayah, tidak ada. Aku bisa memberi hidayah kepada siapa dan sebagainya sehingga dia masuk Islam misalnya. Itu satu kesalahan yang fatal, karena hidayah adalah hak Allah. Kalau ada kita misalnya menjadi perantara sehingga orang itu mendapat hidayah, itu bisa jadi. Jadi kadang-kadang orang mendapat hidayah itu karena dia seorang ilmuwan yang ilmunya sudah montok, akhirnya dia
mengakui kebenaran Al-Quran, akhirnya mereka masuk Islam. Dan itu banyak di dunia barat. Bahkan sekarang ada Islamisasi massal, ada sahabat massal, apakah di Amerika atau di Inggris atau di negara barat yang lain. Kita bersyukur kepada Allah. Di negara kita juga demikian. Juga terjadi pensyahadatan massal, sehingga banyak sekali mu'alaf yang memang perlu untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan tuntunan, untuk mendapatkan pengajaran, sehingga mereka semakin mantap keyakinannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan biasanya mereka itu tidak sedang tahu ujuk-ujuk mendapat hidayah dan masuk Islam. Mereka sebenarnya juga belajar. Sekarang ini Allah berikan kemudahan kepada siapapun untuk mempelajari agama apapun, dan Muslim juga bisa mempelajari agama Islam lewat secara online. Sehingga banyak dari mereka yang begitu masuk Islam karena belajar secara online. Kaum muslimin, kaum muslim sekalian, rahimahullah. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan, janganlah memaksa seorang untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang sangat jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seorang masuk ke dalamnya. Orang yang dapat hidayah, lapang dada, terbuka dan terang mata dan tertutup penglihatan pendengarannya, maka tidak layak dia masuk Islam dengan paksa. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah berkata kepada bapakku dari Amr bin Auf, dari Suraih, dari Abi Hilal, dari Asbab, dia berkata, aku dahulu adalah abid hamba sahaya Umar bin Khattab dan beragama Nasrani. Umar menawarkan Islam kepada saya dan saya menolak. Membantu di pondok Islam, membantu Umar bin Khattab pondok Islam, tapi dengan terang-terangan menolak. Berarti fanatik banget orang komunis. Lalu Umar berkata, la ilaha illallah, memang wahai Asbab, jika Anda masuk Islam, kami dapat meminta bantuanmu dalam urusan muslimin. Itulah salah satu sikap yang ditunjukkan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam menunjukkan komitmennya tentang toleransi kepada orang lain. Yang ketiga, ada toleransi dalam hubungan antar masyarakat dan bernegara. Dalam hal itu terdapat beberapa hal konsep toleransi yang harus ditunjukkan umat Islam, yakni di antaranya kaum muslimin harus tetap berbuat adil walaupun terhadap non-muslim dan dilarang menzalimi hak mereka. Serupa firman Allah yang artinya, janganlah sekali-kali kebencian kepada satu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, menyebabkan kamu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong bantulah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kau menolong dalam melakukan dosa dan perbuatan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, para makhluk yang tidak menyatakan permusuhan secara terang-terangan kepada kaum muslimin diperbolehkan kaum muslim untuk hidup rukun dan damai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mereka. Allah tidak melarang kamu terhadap orang yang tidak memerangi kamu dan agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, bahwa kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sungguhnya hanya melarang terhadap orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusir kamu, bahwa kamu menjadikan mereka teman. Ini yang dilarang. Dan pada siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Dari tafsir ayat tersebut, artinya umat Islam diperbolehkan berbuat baik dan tidak memusuhi umat Islam, dan selama tidak melanggar prinsip-prinsip terpenting di dalam Islam. Dan hal ini seperti dicontohkan oleh Rasulullah
sampaikan mengutip beberapa ayat dan juga pendapat para ulama. Semoga kita sebagaimana mayoritas dapat menunjukkan toleransi, tapi jangan kita menjadi orang yang mengandalkan sinkretisme yang pura-pura antara keyakinan antara urusan ibadah satu dengan yang lain. Yang akhir-akhir ini juga terjadi sinkretisme yang ketika majelis ulama itu membuat keputusan dan membuat fatwa tentang haramnya salam bermacam-macam agama yang bungkar pun tidak pernah melaksanakan salam sekarang ini. Bahkan juga nggak pernah, tapi asal-usulnya seperti asal-usulnya cuma presiden perempuan yang memasarkan salam sinkretisme itu dari salam yang semua agama. Padahal itu urusan ibadah dan juga menyangkut urusan akidah. Apa yang umat Islam menurut tuntunan wanasi menyerahuni, bahkan ada mengusulkan kalau nanti Pak Prabowo sudah dilantik supaya juga ketahuinya bubar ini. Kalau dibilangin ya itu sama sekalian